Serasi, semangat ngonten moderasi. Denpasar Selatan, apa kabar semuanya? Yang pasti dalam keadaan baik. Kembali lagi bersama dengan kami dalam acara podcast Serasi Semangat Ngonten Moderasi. Nah, hari ini telah hadir sebagai narasumber seorang yang sangat luar biasa, penyuluh agama Hindu, Nikade Mardiasni Sarjana Agama. Apa kabar, Bu Kade? Kabar baik, ya. Ya. Senantiasa baik. Sahabat Kabupaten Denpasar Selatan, hari ini kita akan membicarakan satu topik, yaitu konsep satya dalam berumah tangga, khususnya dalam kalangan agama Hindu. Nah, dengan harapan bahwa lewat podcast ini banyak keluarga-keluarga yang tercerahkan, ya. Karena fenomena saat ini banyak sekali rumah tangga itu yang akhirnya bercerai. Ya. Sehingga lewat podcast ini kita bisa memberikan pencerahan dan kiranya keluarga-keluarga muda khususnya bagaimana mereka bisa menjalankan berumah tangga itu dengan baik. Oke. Bu Kade, Iya, Pak Tony. iya, sesuai dengan tema atau topik pada siang hari ini, konsep satya dalam berumah tangga di agama Hindu. Ya. Satya itu apa? Iya. Baik, Pak Tony. Sebelumnya sahabat KUA Denpasar Selatan, ya, semoga selalu senantiasa sehat, bahagia, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan hari ini sangat luar biasa, saya berdampingan juga dengan Bapak Tony, ya, penyuluh agama Kristen. Hari ini kita berbincang mengenai satya, begitu Satya. Pak. Satya dalam berumah tangga, tentunya khusus pada konsep ajaran agama Hindu. Ya. Betul sekali, Bu Kade. Ya, benar sekali. Sebelum saya mengarah kepada konsep ajaran satya itu, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tony tentang fenomena yang terjadi saat ini. Ya, bagaimana tentu banyak sekali dinamika kalau kita berbicara mengenai kehidupan berumah Ya, tangga. betul sekali. Ya, apalagi ada kasus-kasus tentang perceraian, Ya. sangat-sangat memprihatinkan sekali, Pak, atau pernikahan usia dini. Usia mungkin, dini. ya. Jadi memang ketika sudah memasuki jenjang yang namanya pernikahan, khususnya berumah tangga, itu tentu ada beban tambahan, begitu ya. Ada suatu ikatan bagaimana pasangan suami istri harus saling yang namanya bekerja sama, saling Iya. mencintai, kan Iya, begitu betul idealnya. sekali. Tetapi inilah bagaimana membangun untuk saling mencintai, saling bekerja sama, bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga itu yang perlu menjadi sebuah hal yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah di dalam ajaran agama Hindu ada tentang konsep satya. Nah, satya dalam agama Hindu itu artinya setia. Oke, Ya, satya setia. itu setia. Setia. Iya. Oh. Jadi satya dalam Tapi bukan segala tipu ada ya. atau setiap tikungan ada. Ada, bukan. Oke. Bukan ya. Oh, jadi satya dalam bahasa Sanskerta artinya setia, atau bisa diartikan juga kebenaran. Kebenaran, oke. Tentang kasih, Kasih. cinta kasih, Oke, kejujuran kejujuran. juga, ya. Tapi memang secara umum konsep satya ini diartikan sebagai konsep kesetiaan. 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 Oke, luar biasa sekali. Jadi memang kesetiaan itu penting dalam berumah tangga, Dalam berumah apalagi tangga. kesetiaan antara pasangan satu dengan Ya. yang lain. Nah, di dalam agama Hindu adakah berbagai macam satya atau cuma ada satu dua? Iya, baik Pak Tony. Jadi memang satya memang sebagai kunci utama kesetiaan. Jadi kalau kita melihat fenomena saat ini, memang pergeseran yang terjadi ya tentu dari nilai-nilai satya dalam berumah tangga gitu. Jadi inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari. Sebenarnya
bagaimana menjaga kesetiaan itu sebenarnya tolak ukurnya dalam berumah tangga, kesetiaan. Satya. Oke. Jadi dalam Hindu itu ada disebutkan 5 jenis kesetiaan. 5 jenis kesetiaan. Ya. Dalam bahasa Sanskerta mungkin panca, karena Iya. panca itu 5. 5. Berarti panca satya. Panca Satya, Wow. benar sekali Pak Tony. Luar Ya. biasa sekali ya, panca satya. Panca satya. 5 kesetiaan. 5 kesetiaan. Bisa Mbok Kadek jelaskan Iya. 5 panca itu apa saja? Iya, baik. Jadi sudah langsung disebutkan ya benar ada 5 kesetiaan disebut dengan Panca Satya. Iya. Panca Satya itu yang pertama ada namanya Satya Wacana. Satya wacana. Ya, tuh Satya Wacana gitu. Satya kalau- wacana. Iya, Oke. dalam Coba bisa bahasa- dijelaskan satya wacana itu apa? Satya Wacana itu artinya setia atau jujur dalam hal wacana, perkataan. Oke, setia dalam perkataan. Sahabat kawalan Pasar Selatan, ingat loh, Panca Satya, 5 kesetiaan. Dan yang pertama itu adalah Satya Wacana, setia dalam perkataan. Iya. Oke, yang kedua, Yang kedua ada Satya Hredaya. Satya Hredaya. Hredaya. Oke, Iya. artinya apa? Satya terhadap pikiran atau hati nurani. Setia terhadap pikiran dan hati nurani. Iya. Wow, luar biasa. Dan yang Hredaya. ketiga, yang ketiga, Yang ketiga ada Satya Samaya, Semaya. Satya Semaya. Iya. Oke, bisa dijelaskan lagi, Mbok Kadek? Satya Semaya itu artinya setia pada, Semaya itu artinya janji. Setia pada janji. Oke. Iya. Kan setahu saya tidak hanya di agama Hindu juga ya, di agama juga yang saya anut yaitu agama Kristen. Sebelum itu masuk dalam pernikahan ada yang namanya janji pernikahan. Janji Jadi itu bisa pernikahan. juga disebut sebagai Satya Satya Semaya ya. Semaya, ya. Oke. Jadi yang keempat Satya apa? Yang keempat ada Satya Laksana. Satya Laksana. Setia terhadap perbuatan. Setia Tingkah terhadap laku. tingkah laku. Iya, Oke. laksana. Dan yang kelima, Yang kelima, yang terakhir ada Satya Mitra atau Mitra. Satya Mitra. Iya. Artinya Setia pada mitra itu dalam bahasa Sanskerta artinya teman atau teman. sahabat. Oh iya. Berarti dalam hal ini kalau kita bicara berumah tangga itu setia terhadap pasangan kita. Iya, sahabat ya sahabat hidup. Sahabat hidup. Iya, sahabat Yaitu hidup, pasangan kita. pasangan hidup. Baik setia kepada istri kita atau setia kepada suami kita. kita, Oke. iya. Tapi kadangkala setia mitra ini disalahartikan, yaitu setia di mana saja. Iya, jangan nanti mitra, kalau bahasa Balinya mitra orang itu ya setiap lingkungan ada Iya, itu maksudnya. oke, Enggak, iya. mitra itu dalam artian di Hindu tuh teman atau sahabat. Ya, jadi jangan sampai disalahartikan setia di mana-mana. Iya, setia ya. di mana-mana. Dalam berumah tangga itu setia sama pasangan kita. Iya. Oke. Sahabat KUA Denpasar, sangat luar biasa sekali kita boleh melihat konsep satya dalam berumah tangga di agama Hindu, yaitu ada 5, yaitu Satya Wacana, Satya Hredaya, Satya Samaya, Satya Laksana, dan Satya Mitra. Mbok Kadek, Baik. kelima satya ini kalau kita aplikasikan, Iya. kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga, kira-kira seperti apa? Iya, baik. Jadi bagaimana aplikasi Panca Satya dalam kehidupan berumah tangga ya. Jadi sebenarnya Panca Satya ini tidak berdiri sendiri, artinya juga tidak bagaimana menjalankannya, mana yang lebih dominan. Jadi seiring saling berkaitan, Oke. ya, saling berkesinambungan. Ada keterkaitan satu dengan yang satu lain. dengan yang lainnya. Satya Wacana di dalam kehidupan berumah tangga. Setia terhadap perkataan, bagaimana berlandaskan pada komitmen pada perkataan. Jadi Oke. jujur itu Jujur. yang Oke, jadi apa yang kita ucapkan itu kita harus setia. Iya, setia. Oh. Jadi inilah pentingnya dalam kehidupan, dalam hubungan rumah tangga ya, ada keterbukaan komunikasi. Jujur. Oke, jujur. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Satya Wacana. Satya Wacana. Bahwa perkataan kita itu harus konsisten. Konsisten, Oke. iya. Kemudian Wow, luar biasa sekali ya. ya, ada yang kedua Satya. Satya Hredaya. Iya, Satya Hredaya, jujur
tadi dalam hal perkataan, sehingga untuk yang kedua Satya Hridaya, jujur terhadap hati nurani. Hati nurani. Iya. Jadi dalam hal pikiran. Jadi harus sinkron antara pikiran dan perkataan. Begitu. Makanya tadi Mbok Kadek sebutkan bahwa kelima satya ini ya, bahwa tidak ada yang dominan, semuanya harus berjalan bersama. Jadi tadi yang pertama itu satya wacana, yang kedua itulah satya hridaya. Itu juga harus berbicara tentang hati nurani, pikiran kita juga harus konsisten dengan apa yang kita katakan, dengan satya wacana. Luar biasa sekali. Dan yang ketiga ada satya semaya. Satya semaya, ya kita setia dalam perkataan, pikiran, tentu satya terhadap janji, apa yang yang sudah kita sampaikan berdasarkan hati nurani yang tulus gitu. Jadi bertanggung jawab, kalau sudah janji ya tepati janji apa ya. Harus menepati janjinya. Kalau dia sudah berjanji sehidup dan semati, berarti kita harus benar-benar hidup bersama dan mati pun bersama. Jangan sehidup semati, kamu yang hidup, saya yang mati. Bukan. Jadi memang berikrar sehidup semati, artinya sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Jadi sahabat KUA Denpasar Selatan, poinnya ada di situ. Yang disebut dengan satya semaya itu adalah setia kepada janji sampai maut memisahkan. Dan yang keempat ada satya laksana. Satya laksana. Dalam aplikasinya? Dalam aplikasinya itu ya ada rasa bertanggung jawab atas tingkah laku yang dilakukan. Sebagai perbuatan yang dilakukan begitu. Jadi memang teguh dan tanggung jawab atas tingkah laku. Sesuai dengan perkataan, pikiran, perbuatan, janji, saling beriring. Saling berketerkaitan antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, satya mitra. Satya mitra. Mitra sahabat, artinya itu setia pada pasangan tentunya. Itu artinya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun suka duka yang dilaluinya, berlandaskan pada kesetiaan. Satya mitra. Sahabat KUA Denpasar, satya mitra itu adalah bagaimana untuk setia kepada pasangan. Jadi apapun bentuk fisik daripada pasangan kita, kan suatu nanti kita tidak muda terus, akan jadi tua. Gitu kan. Kita akan mau tetap setia atau tidak? Ya benar. Kalau dulu zaman pacaran mungkin masih singset gitu ya. Ya namanya seiring berjalan waktu menua ya. Gimana biar tetap fisiknya, tapi tetap kita harus satya mitra. Luar biasa sekali. Sahabat KUA Denpasar Selatan, sebelum kita mengakhiri acara podcast serasi ini, mungkin ada closing statement dari Mbok Kadek, silakan. Iya, baik, sahabat KUA Denpasar Selatan. Jadi demikianlah bagaimana konsep satya dalam ajaran agama Hindu ya. Jadi tujuan yang berumah tangga bagaimana membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera berlandaskan pada kesetiaan ya. Jadi izin saya mengutip salah satu sloka ini dari kitab suci Hindu, dari kitab Atharva Veda Kanda 7 Sukta 36 mantra 1 yang menyebutkan Aksayau nau madu samkase nau sammanjanam antah krunuswa mam herdi mana inau sasai, yang artinya hendaknya bagaikan manis madu cinta kasih dan pandangan antara suami dan istri dengan penuh keindahan. Semoga senantiasa hidup bersama dalam suasana bahagia tanpa kedengkian. Semoga satu jiwa, satu rasa, satu hati. Wow, luar biasa sekali. Sahabat KUA Denpasar Selatan, itulah ngobrol bersama kita pada siang hari ini dengan narasumber dari penyuluh agama Hindu Nikade
Mardiasni, sarjana agama. Ya. Terima kasih buat kehadirannya. Saya sapa Mbok Kade, terima kasih. Dan harapan kami lewat podcast ini kita semua tercerahkan dan rumah tangga yang sudah dibangun itu berjalan dengan baik dan setia sampai maut memisahkan. Demikian podcast Serasi pada siang hari ini. Semangat ngonten moderasi.